Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gelombang mekanik. Nomor 1, berdasarkan arah getar, gelombang dikelompokkan menjadi yang A, gelombang berjalan dan stasioner. Ini merupakan pengelompokan gelombang berdasarkan amplitudonya. Jadi ini berdasarkan amplitudo. Kemudian yang B, gelombang transversal dan stasioner. Ini bukan. Kemudian gelombang transversal dan longitudinal. Nah, ini baru mengelompokkan getaran menurut arah getarnya. Kemudian yang D, gelombang mekanik dan elektromagnetik. Ini merupakan pengelompokan getaran menurut mediumnya. Ini. Dan yang E, gelombang stasioner dan elektromagnetik. Ini bukan pengelompokan gelombang. Jadi berdasarkan arah getar, gelombang dikelompokkan menjadi. Jadi di sini pengelompokan gelombang itu ada 3 berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Kemudian berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Dan berdasarkan mediumnya, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Ini pembagian gelombang. Jadi berdasarkan arah getar, gelombang dikelompokkan menjadi, jawabannya adalah yang C, gelombang transversal dan longitudinal. Kemudian nomor 2, pada permukaan air terdapat 2 gabus yang bergerak naik turun seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Jika cepat rampat gelombang air adalah 80 cm per second, jadi cepat rampatnya itu V sama dengan 80 cm per second, maka frekuensi gelombang air adalah, kemudian di sini 50 cm ini adalah S, jaraknya adalah 50 cm, dan 4 cm ini adalah amplitudonya yaitu 4 cm. Yang ditanyakan adalah frekuensi gelombangnya. Jadi F sama dengan berapa? Untuk mencari F ini, kita memakai rumus V, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadi kita cari dulu lambdanya di sini. Jadi lambdanya yaitu satu gelombang. Jadi kita hitung di sini. Di sini jaraknya 50 cm. Kita hitung ada berapa gelombang di 50 cm ini. Ini sampai sini adalah satu gelombang. Kemudian sampai sini 2. Jadi 2 gelombang. Dan ke bawah sini ini 2,5. Jadi 2,5 gelombang. Jadi di sini 2,5 lambda sama dengan jaraknya adalah 50 cm. Maka lambdanya sama dengan 50 dibagi dengan 2,5. Jadi hasilnya sama dengan 20 cm. Jadi ini lambdanya. Kemudian masukkan ke sini. V-nya adalah 80. Lambdanya adalah 20 dikali dengan F. Jadi F sama dengan 80 per 20. Hasilnya adalah 4 Hz. Jadi satuannya tidak dirubah cm karena satuan kecepatannya juga di sini cm. Maka hasilnya adalah 4 Hz. Ini frekuensinya. Nomor 3, gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per second. Berarti V sama dengan 12 meter per second, frekuensi 4 Hz, berarti F-nya sama dengan 4 Hz, dan amplitudo 5 cm, amplitudonya sama dengan 5 cm, kita ubah ke meter, sama dengan 0,05 meter. Jika jarak AB adalah 18 meter, berarti di sini S AB sama dengan 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah, jadi yang ditanyakan adalah N, banyaknya gelombang. Untuk mencari N ini,
kita cari dulu panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang dirumuskan V sama dengan lambda dikali F. Di sini V-nya adalah 12 sama dengan lambdanya dicari dan F-nya adalah 4. Jadi lambda sama dengan 12 per 4. Hasilnya adalah 3 meter. Jadi ini panjang gelombangnya adalah 3 meter. Jadi dimisalkan ini garisnya, kemudian kita buat gelombangnya. Nah, ini misalkan gelombangnya. Jadi ini dari A ke B. A ke B ini jaraknya adalah 18 meter. Kemudian satu gelombang adalah di sini. Jadi satu gelombang itu 3 meter. Nah, berapakah banyaknya gelombang ini? Maka kita hitung dengan rumus di sini. Jadi lambda dikali jumlah gelombang itu sama dengan 18 meter. Berarti lambdanya adalah 3. 3 dikali N sama dengan 18. Jadi N sama dengan 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Jadi 6 gelombang. Jadi ini hasilnya, jawabannya adalah yang B. Nomor 4, seutas dawai panjang 0,8 meter, berarti L sama dengan 0,8 meter. Jika tegangan dawai diukur sedemikian sehingga kecepatan gelombangnya 200 meter per second. Berarti V sama dengan 200 meter per second. Frekuensi nada dasarnya adalah, yang ditanyakan adalah frekuensi F0. Nada dasar adalah berapa? Di sini rumus frekuensi nada dasar adalah F0 sama dengan V per 2L. Ini nada dasar untuk dawai. Jadi kita langsung masukkan sama dengan V-nya 200 per 2 dikali 0,8. Jadi hasilnya adalah 125 Hz. Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5. Persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu dawai Y sama dengan 2 sin pi dalam kurung 200T min 0,5 X. Jadi yang diketahui persamaan gelombang yaitu Y sama dengan 2 sin pi kali 200T min 0,5 X. Jika X dan Y dalam cm dan T dalam detik, maka besar panjang gelombangnya adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah lambdanya sama dengan berapa. Ini persamaan gelombangnya. Jadi persamaan gelombang itu Y sama dengan 2 sin pi kali 200T min 0,5 X. Jadi pi-nya dimasukkan ke sini. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2 sin dalam kurung 200 pi T min 0,5 pi X. Ini persamaannya. Jadi sesuai dengan rumus persamaan gelombang, di sini Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ini persamaan gelombang berjalan. Nilai lambda adalah ada di nilai K. Jadi di sini K-nya adalah ini. K sama dengan 0,5 pi. Rumus K adalah 2 pi per lambda sama dengan 0,5 pi. Jadi ini bisa dikali silang atau ditukar. Jadi di sini 2 pi per 0,5 pi sama dengan lambda. Jadi lambdanya sama dengan, ini bisa dicoret. Jadi lambdanya sama dengan 4. Satuannya bisa dilihat di sini. Jadi 4 cm. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 6. Berikut adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 10 sin pi
0,4T min 0,5X. Jadi persamaannya Y sama dengan 10 sin Pi dikali 0,4T min 0,5X. Yang ditanyakan periode gelombangnya adalah, jadi T sama dengan berapa. Jadi untuk mencari ini, dilihat dari persamaannya ini. Jadi di sini persamaannya adalah Y sama dengan 10 sin Pi dikali 0,4T min 0,5X. Jadi Pi-nya dimasukkan ke sini, dan sini dikalikan. Jadi Y sama dengan 10 sin dalam kurung 0,4 Pi T min 0,5 Pi X. Kemudian sesuai dengan persamaan gelombang berjalannya, yaitu Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Nah, jadi bisa dilihat nilai-nilainya. Di sini A-nya di sini, kemudian omega-nya di sini, dan K-nya adalah ini. Karena yang dicari adalah periode, berarti kita memakai nilai omega. Di sini omega sama dengan 0,4 Pi. Rumus omega adalah 2Pi per T sama dengan 0,4 Pi. Jadi ini bisa ditukar. Jadi di sini 2Pi per 0,4 Pi sama dengan T. Jadi T sama dengan, ini bisa dicoret. Jadi 2 dibagi 0,4 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5 second. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Akibat adanya pemantulan, terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sin 0,4 Px cos Pi 10T min 4 meter. Jadi di sini Y sama dengan 0,5 sin 0,4 Px cos Pi dikali dengan 10T min 4. Ini persamaannya, dan ini satuannya. Dari persamaan di atas, kelajuan rambat gelombang pantulnya adalah, jadi yang ditanyakan adalah cepat rambatnya atau kelajuan rambat gelombangnya, yaitu V sama dengan berapa. Jadi dari persamaan ini Pi-nya kita masukkan ke sini. Jadi Y sama dengan 0,5 sin 0,4 Px cos 10 Pt min 4 Pi. Jadi ini persamaannya. Ini merupakan persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap. Maka sesuai dengan persamaan gelombang stasioner pada ujung tetap, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T min theta. Jadi bisa dilihat di sini 2A-nya yaitu ini, kemudian K-nya adalah ini, omega-nya adalah ini, dan theta-nya adalah ini. Karena yang ditanyakan adalah cepat rambatnya, jadi cepat rambat itu dirumuskan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Maka kita cari lambda dan frekuensinya. Lambda bisa dicari dari nilai K, yaitu di sini K nilainya adalah 0,4 Pi. Rumus K adalah 2Pi per lambda sama dengan 0,4 Pi. Jadi lambda kita tukar, jadi di sini 2Pi per 0,4 Pi sama dengan lambda. Jadi lambdanya sama dengan, ini Pi-nya bisa dicoret, jadi lambdanya adalah 5 meter. Kemudian untuk mencari frekuensinya pakai nilai omega. Omega sama dengan
Ini nilai omeganya adalah 10 pi. Jadi ini 10 pi. Rumus omega adalah 2 pi dikali F sama dengan 10 pi. Jadi F sama dengan 10 pi dibagi dengan 2 pi. Jadi ini dicoret. Jadi F sama dengan 5 Hz. Ini frekuensinya. Maka cepat rambat gelombangnya yaitu V sama dengan lambda dikali F. Sama dengan, di sini lambdanya adalah 5, dikali dengan F-nya adalah 5, jadi hasilnya adalah 25 meter per second. Jadi ini V-nya, jawabannya adalah yang E. Nomor 8, suatu gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 cos 2πx sin 40 pt. Jadi di sini persamaannya adalah Y sama dengan 0,2 cos 2πx sin 40 pt. Ini persamaannya dengan X dan Y dalam meter, berarti satuannya meter, dan T dalam second. Jarak perut ketiga dari ujung pantul adalah, jadi yang ditanyakan adalah P3 sama dengan berapa. Di sini dari persamaan ini yang merupakan gelombang stasioner ujung bebas. Maka kita gambarkan di sini gelombang stasioner ujung bebasnya. Jadi ujung bebas itu dimulai dari atas ini. Nah ini. Kemudian gelombang pantulnya ini. Nah, misalkan ini. Jadi di sini P1 perut ke-1, di sini P2, di sini P3, di sini P4 dan seterusnya. Jadi ini ujungnya, jadi ujung, dan di sini adalah asal getarannya. Jadi asal getarannya di sini. Yang ditanyakan adalah perut ketiga dari ujung pantul ini. Jadi dari sini jaraknya berapa? Nah, kita lihat perut ketiga ini berapa lambda. Jadi dari sini ke ujung ini. Nah, ini adalah 1 lambda. Berarti perut ketiga ini P3 sama dengan lambda. Jadi 1 lambda P3 ini. Maka kita akan cari nilai lambdanya ini. Jadi sesuai dengan persamaannya, jadi Y sama dengan 0,2 cos 2πx sin 40 pt. Kemudian persamaan gelombang stasioner ujung bebasnya Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Nilai lambda bisa dicari dari nilai K. Jadi K itu adalah ini. Jadi di sini K sama dengan 2pi. Maka di sini rumus K adalah 2pi per lambda sama dengan 2pi. Berarti kita tukar. Jadi lambda sama dengan 2pi per 2pi. Di lambdanya adalah 1 meter. Jadi ini lambdanya. Maka perut ketiganya di sini sama dengan 1 meter. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air terbentuk gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan Y sama dengan 6 sin 0,2 pt plus 0,5 πx. Jadi persamaannya Y sama dengan 6 sin dalam kurung 0,2 pt plus 0,5 πx. Ini persamaannya. Di mana Y dan X dalam cm, berarti satuannya cm, T dalam second, dapat disimpulkan. Jadi ini ada amplitudonya,
frekuensi gelombangnya, panjang gelombangnya, cepat rambat gelombangnya. Jadi yang ditanyakan adalah kesimpulan yang benar. Maka kita akan cari amplitudonya, frekuensinya, panjang gelombangnya itu lambda, dan cepat rambatnya. Jadi dari persamaan gelombang ini. Ini merupakan persamaan gelombang berjalan. Jadi sesuai dengan persamaan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Jadi nilai amplitudonya adalah ini. Jadi amplitudo sama dengan 6 cm. Jadi ini persamaan yang pertama adalah benar. Kemudian yang kedua, frekuensinya. Berarti kita cari frekuensinya. Frekuensi bisa dicari dari nilai omega. Ini nilai omeganya. Di omega sama dengan 0,2 pi. Rumus omega yaitu 2 pi f sama dengan 0,2 pi. Jadi f sama dengan 0,2 pi per 2 pi. Jadi pi-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 0,1 Hz. Nomor 2 salah. Kemudian yang ketiga panjang gelombang. Panjang gelombang bisa dicari dari nilai K. Jadi di sini K sama dengan 0,5 pi. Rumus K adalah 2 pi per lambda. Jadi sama dengan 0,5 pi. Jadi lambda sama dengan, ini ditukar, jadi 2 pi per 0,5 pi. Di pi-nya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 4 cm. Jadi ini lambdanya. Jadi pernyataan yang ketiga, panjang gelombang 4 cm adalah benar. Kemudian yang 4, cepat rambat gelombangnya. Berarti kita cari cepat rambatnya. Rumus cepat rambat adalah V sama dengan lambda dikali F. Jadi di sini sama dengan lambdanya adalah 4 dikali 0,1. Hasilnya adalah 0,4 cm per second. Jadi yang keempat adalah salah. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Nomor 10, seutas tali panjangnya 240 cm. Berarti L sama dengan 240 cm. Salah satu ujungnya terikat dan ujung yang lain diketarkan dengan frekuensi 20 Hz. Berarti di sini F sama dengan 20 Hz. Simpul kelima terbentuk pada jarak 160 cm dari asal getaran. Berarti di sini S5 sama dengan 160 cm dari asal getarannya. Cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah V sama dengan berapa. Jadi di sini V dirumuskan, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Cepat rambat gelombang ini dirumuskan panjang gelombang dikali frekuensinya. Di sini kita gambarkan gelombang stasioner ujung tetap, karena di sini ujungnya terikat. Berarti gelombang stasioner ujung tetap. Kita gambarkan di sini. Jadi ujung tetap itu dimulai dari sini, kemudian ke sini, sini, terus, nah ini, kemudian ujung pantulannya, ini pantulannya, nih. Jadi simpul kelima, kita hitung dari sini, ini simpul 1, kemudian ini simpul 2, kemudian ini simpul 3, ini simpul 4, ini simpul 5. Nah, ini dari asal getarannya, jadi ini dari asal, kemudian ini dari ujung. Jarak dari asal, berarti jaraknya dari sini, ini dari asal getarannya, adalah 160 cm. Berarti kita hitung
jarak dari ujungnya. Jadi jarak dari ujung, yaitu ini, simpul kelima dari ujung getarannya. Berarti kita hitung simpul kelima dari ujung adalah, karena panjang total talinya adalah 240 cm, berarti dari ujung getarannya 240 dikurangi dengan 160. Jadi dikurangi dari asalnya. Jadi hasilnya sama dengan 80 cm. Jadi di sini jaraknya adalah 80 cm. Nah, kemudian dari simpul kelima ini kita hitung berapa panjang gelombangnya. Jadi dimulai dari sini, kemudian dari sini ke sini, ini satu gelombang, kemudian dari sini ke sini, ini dua gelombang. Berarti dari sini dari ujung sampai simpul kelima ini adalah dua gelombang. Jadi simpul kelima sama dengan 2 lambda. Jarak simpul kelima dari ujung adalah 80, sama dengan 2 lambda. Jadi lambda sama dengan 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 40 cm. Jadi ini lambdanya 40 cm. Maka cepat lambat gelombangnya di sini sama dengan 40 dikali F-nya adalah 20. Jadi hasilnya sama dengan 800 cm per second. Ini jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan tentang gelombang mekanik ini.